Hai guys, gue Iqbal. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas Linux server ya guys. Oke, let's get into it. Oke, jadi ini tuh adalah lab 2.3.6 Linux server ya guys. Oke, pertama kita buka dulu, gue udah login ini dan display the current running. Oke. Oke, langsung aja kita masukin komennya. Langsung keluar ya guys. Nah, oke, jadi kenapa kita harus pakai sudo guys? Jadi ini karena si terminal ini kita jalanin di yang tipe cyber security ya, yang usernya itu yang kedua itu kalau pas login. Nah, terus kita jadi nggak bisa lihat server untuk keseluruhan. Makanya kita harus pakai sudo supaya kita bisa lihat semua server di satu user yang semua user di satu server di satu device yang sama. Dalam konteks ini di virtual machine-nya itu kita bisa lihat semua gitu. Oke, next. Proses hierarkis. Options to display the calendar. Oke, kita clear dulu biar rapi ya guys. Langsung masukin aja. Oke, oke, ini udah keluar di sini. Nah, terus gimana nunjukin dari hierarkinya itu kita lihat dari lengkungan-lengkungan yang ada di sini guys. Sebentar, ini nggak kelihatan. Oke, jadi gue baru sadar ya, ini sebenarnya ECH ini salah, ini tipu guys. Kalau Linux tuh dia sensitif sama uppercase ya. Jadi kita ketik ulang lagi aja. Ini gue kebingung tadi. Tunjukin ininya di mana. Nah, ini sudah. Nah, ini. Nah, hierarkinya itu yang ini, guys. Jadi dia kayak geser-geser itu berarti dia ada di bawahnya hierarki yang ini gitu kalau geser. Oke, ini sejajar sama yang made panel sama Caca ini. Jadi artinya dia satu satu hierarki, satu sejajar lah. Kalau yang ini itu di bawahnya hierarkinya yang Caca ini, yang dia geser gitu soalnya. Oke, next. Clear dulu. Oke, sekarang jadi netstat yang sunap tadi itu fungsinya untuk
mengelompokkan data-data si netstat yang di atasnya nih, yang banyak banget ini guys. Dia dikelompokkan berdasarkan strip yang kayak gini nih. Strip. Itu terus kita disuruh nyari ini T, U, N, A sama P. Berarti kita lihat list komennya dulu. Kita berdasarkan cari komen yang ini. Oke, jadi yang pertama ini P ya. P itu untuk program untuk menunjukkan PID. Lalu A itu all nunjukin semua yang listening dan enggak non listening socket sorry. N itu menunjukkan yang numerik ya guys. Oke itu dan is the order of option important to net start. Jadi berdasarkan urutan yang ini tuh kelihatan kan kalau misalnya itu tuh nggak urut. Jadi order of the option itu tidak important ya, tidak penting kalau di net start. Oke, next. What, Oke, jadi di sini kita untuk yang port 80 kita disuruh menentukan protokol, connection status, sama PID-nya. Jadi yang tadi kurang jelas ya guys kelihatannya. Jadi yang 80 di sini ada 80 ini port artinya port 80. Itu dia protokolnya adalah TCP/6 and then yang ini uh, connection statusnya listen ya. And then PID-nya 2449, oke? Okay? Next, kita balikin lagi. Oh, jangan nggak kelihatan. Uh, full screen aja nggak apa-apa. While port number are just convention, can you guess what kind of service running on port 80 TCP? Oke, jadi ini kemungkinan ya guys. Harusnya sih web server guys. Di port 80 harusnya web server guys. Oke, next. Oke, pertanyaannya. Ya, oke, sekarang nah,
Ya, berdasarkan dari ini, kolom terakhir yang ini, dari line pertama ya. Yang itu tuh, ini tuh anjing sih ya guys. Artinya tuh outputnya tuh anjing gitu. Engine X ya, itu aja, Engine X. Next. Okay, what is Engine X? What is its function? Kita pakai AI aja. Slider guys. Oke, di sini kita bisa simpulin bahwa Nginx itu high performance web server. Terus fungsinya buat apa? Dia bisa buat web server, ya seperti fungsi normalnya. Terus bisa di reverse proxy. Jadi dia forward client request to other server gitu. Dan jadi third party lah. Terus bisa jadi load balancer, SSL, TLS termination, chasing, media streaming, content compression. Next, the second line shows that process 396 is owned by a user named HTTP and has processed. What does that mean? Is this common behavior? Jadi artinya Engine X itu dia jalan, sorry, jadi yang pertanyaannya. Jadi 396 itu jalan di bawah user HTTP, ya guys. Nah, itu normal karena yaitu eh, si Engine X itu jalan di semua port 80 gitu. Oke, why is the last line showing grep 395? Ya ini ya maksudnya. Ini 395. Kenapa? Karena grep 395 ini itu dipakai buat ngeawasin ya atau memfilter si yang proses yang berjalan itu. Jadi ketika dicek yang jalan apa aja, grep 395-nya tetap kebaca guys. Karena masih jalan pada saat proses pengecekan. Next. Oke, sekarang clear dulu. Pause deh, ntar kepake lagi. Telnet 127.0.1 titik. Nih, ya. Oke, sekarang kita diminta untuk view letters, jadi random aja. Oke, coba kita enter. Oke, bad request ya guys, 400 bad request.
Sudah sesuai sama yang di sini. Di TCP koneksinya udah ini ya, established, udah terjadi, udah dijalankan. Jadi kita langsung connect ke pakai anunya TCP ya. Okay, so why was the error sent as a web page? Itu kenapa kok error itu kebaca di web page di sini? Nah, ini yang tadi. Wait. Nah, ini get request 400. Kenapa? Karena dia si Nginx itu dia itu web server ya guys. Jadi dia jalannya cuma di HTTP gitu. Oke, next. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa Nginx itu PID-nya pasti 395. Oh, sorry. Maksudnya Nginx dengan PID 395 itu pasti web server. Terus the network stack of our cyber option. Jadi ini bisa jalan sampai layer 7. Oke, next. Sekarang kita coba di yang lain. Salam. Sorry guys. Oke. Coba masukin. Langsung ditutup sama foreign host ya guys. Sama kayak di sini. Oke, tadi diminta untuk nyambung ke port 68. Gue coba nih. 68. Jadi dia nggak mau ya, unable to connect to remote host. Kenapa? Karena dia itu eh, cuman jalan di telnet aja. TDP doang. Dia nggak bisa masuk ke UDP portnya gitu guys. Oke, next. What are advantages of using NetStat? Using telnet. Kalau telnet itu kelebihannya dia bisa cuman masuk ke TSP doang, jadi cenderung lebih aman gitu ya guys. Kemudian advantage of using NetStat. Oke, jadi ini beberapa manfaat dari NetStat ya, menampilkan koneksi aktif, mengidentifikasikan masalah konektivitas, memantau keamanan jaringan, ya ini kelebihannya NetStat. Dan dia itu sebenarnya yang paling penting, dia itu bisa statistik jaringan guys. Jadi kita bisa benar-benar tahu gitu, mengontrol apa yang ada di jaringan kita gitu. Itu sih guys. Oke, oke, udah selesai. Oke, jadi segitu dulu di video kali ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.